Kisah legendaris BTS Brock Rookie Jungkook menampilkan kepribadian yang unik dan luar biasa. Sebagai pemula, BTS tidak punya banyak uang tunai, jadi mereka puas dengan apa yang mereka miliki dan belajar bagaimana mengambil jalan pintas terkadang secara harfiah. Para anggota sudah kaya seperti raja sekarang, tapi mereka masih menyukai barang-barang gratis, dan mereka belum sepenuhnya kehilangan pola pikir pemula yang bangkrut. Jin, misalnya, adalah tentang kesibukan sampingan. Dia pernah bercanda menawarkan untuk menempatkan patung dari MC Blood, Sweat and Tears untuk dilelang. Patung itu ada di ruang penyimpanan perusahaan Direktur Lampens, tapi dia bilang dia akan memberikannya padaku. Aku menjual, lepaskan penawaran, kata Jin. Pada makan malam Festa tahun ini, BTS mengenang masa lalu dan menceritakan kisah lucu tentang satu sama lain. Jungkook yang sekarang tinggal di apartemen mewah, entah bagaimana berubah dari tidak punya satu bantal pun di tahun 2019 menjadi mengumpulkan kasur pada tahun 2022. Menurut anggotanya, Jungkook selalu eksentrik dalam hal tempat tinggalnya. Kembali, ketika mereka semua hidup bersama, Jungkook menggergaji kasurnya agar sesuai dengan tempat tidurnya. Jimin mengklarifikasi bahwa gergaji yang dimaksud sebenarnya adalah gunting yang hanya membuat mereka tertawa lebih keras. Itu legendaris ketika kasurnya tidak muat dan dia memotongnya untuk membuatnya cocok, kata Jin. J-Hope menggambarkan insiden itu sebagai kejutan budaya, tapi Jungkook punya penjelasan yang sangat masuk akal atas tindakannya. Bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Menurutnya, kasur baru akan terlalu banyak pekerjaan. Dia lebih suka melakukan sedikit DIY untuk menghemat waktu dan tenaga. Dia masuk dalam 5 besar pria teraneh yang kukenal, kata Suga penuh kasih, dan RM membuat poin yang bagus. Aku rasa kamu harus seperti itu untuk menjadi BTS. Di sisi lain, Jungkook tidak menyukai suara alaminya. Jungkook telah berulang kali dipuji karena vokalnya yang sempurna dan itu bahkan membuatnya dinobatkan sebagai vokalis terbaik. Tapi dia masih punya rasa tidak aman tentang suaranya sendiri. Mengikuti album antologi BTS Proof, majalah Weverse telah merilis pernyataan individu untuk setiap anggota. Dalam wawancara dengan Magnet Jungkook, dia berbicara tentang keraguannya untuk merilis musik solo, kemampuan bahasa Inggrisnya, The Grammy, dan banyak lagi. Pewawancara Myung Sok Kang memulai wawancara dengan membahas kontribusi Jungkook pada Proof. Dia bertanya, apakah kamu harus melakukan sesuatu yang istimewa saat merekam lagu? Aku kebanyakan hanya mendengarkan sebuah lagu dan kemudian menyanyikannya. Tidak ada cara pasti untuk mendefinisikan apa yang aku lakukan. Tapi sederhananya, aku akan mengatakan bahwa aku menyanyikan For You dengan cara yang sangat sedih, Run BTS dengan cara yang terdengar seperti dulu, dan Yet to Come dengan perasaan yang mirip dengan Life Goes On. Aku terus berpikir aku ingin mencoba merekam lagi. Aku pikir aku bisa melakukannya dengan baik. Hanya saja hal-hal sedikit sibuk ketika kami merekam, kata Jungkook. Jungkook menjelaskan bahwa dia mengadaptasi suaranya tergantung pada lagunya. Tak satu pun dari itu adalah suara alami biasanya. Jadi Myung Sok Kang menunjukkan bahwa Jungkook sering berbicara tentang pendekatan menyanyinya, bahkan dalam siaran langsung dengan ARMY. Kamu menghabiskan banyak waktu di V-Live berbicara tentang pendekatanmu untuk menyanyi. Apakah pemikiranmu tentang vokal tercermin dalam caramu merekam milikmu, kata Myung Sok Kang. Jungkook mengungkapkan bahwa dia benar-benar membuat penemuan setelah merekam lagu-lagu baru. Dia percaya bahwa perasaan lebih dari teknik vokalmu. Jungkook mengatakan, ternyata aku menemukan sesuatu yang baru setelah aku selesai merekamnya. Saat kamu merekam, perasaan lebih penting daripada teknik vokalmu. Aku mempertimbangkan apa yang membuat suaraku terdengar bagus saat didengarkan secara langsung versus saat direkam. Jadi versi live dan versi studio juga sedikit berbeda, kata Jungkook. Myung Sok Kang memperhatikan bahwa suara Jungkook tampak sedikit lebih padat daripada ketika dia menyanyikan lirik bahasa Inggris untuk rilisan terbaru Dynamite, Butter, dan Permission to Dance. Kamu membuat Yet to Come terdengar bersemangat sejak awal, misalnya kenapa perubahan? Magnet lain sangat berusaha untuk menemukan suaranya, bukannya memperindah, ia mencoba untuk lebih tulus dalam menyanyi. Aku dulu membuat rekaman versi studio sebagai fokusku, tetapi akhir-akhir ini aku mencoba membuat suaraku terdengar lebih baik tanpa terlalu memperindahnya, bahkan hanya dengan menggunakan suara bicaraku, jadi aku mencerminkan itu dalam suaraku. Aku pikir aku mencoba untuk memperindah dan menyampaikan lebih banyak ketulusan, kata Jungkook. Sampul Jungkook dari Chilli Windy Night in 1991 milik Park Hyo-shin dan Had Everything milik Golden yang diposting ke Instagram disebutkan karena menggambarkan gaya yang berbeda dari yang biasa kita dengar darinya. Myung Sok Kang berkomentar bahwa itu terasa seperti sesuatu yang sama sekali baru. Myung Sok Kang mengatakan, vokalmu terdengar seperti suara kamu saat berbicara, jadi kupikir mungkin kamu menjadi lebih tertarik dengan gaya suara itu.
Jungkook mengulangi bahwa dia mencoba untuk keluar dari perhiasan saat bernyanyi, tetapi sebaliknya berfokus pada suara alaminya. Jadi tidak peduli gaya apa yang dia nyanyikan, orang akan mengenali dia sebagai penyanyi yang baik. Jungkook mengatakan, "Aku merasa aku ingin nyanyianku, suaraku terdengar lebih baik. Dalam hal teknik vokal, aku selalu memperindah suaraku. Jadi kupikir akan lebih baik kalau aku bisa bernyanyi dengan baik meskipun dengan suara yang lebih natural. Aku ingin orang-orang menganggap suaraku bagus bahkan ketika aku bernyanyi dengan cara yang meniru gaya bicara biasa. Jadi akhir-akhir ini, aku lebih banyak berlatih menyanyi dengan suara bicaraku. Maksudku, aku berlatih menggunakan suaraku apa adanya," kata Jungkook. Dia kemudian ditanya, "Apakah kamu suka bernyanyi dengan suara alamimu?" Jungkook sekarang mengejutkan menjawab bahwa dia tidak benar-benar melakukannya, tapi dia telah menjadi mati oleh suara aslinya yang lebih dipoles dari waktu ke waktu. Jungkook mengatakan, "Sejujurnya ada banyak waktu ketika aku tidak menyukainya. Bahkan kupikir aku terdengar sedikit berlebihan atau mencoba membuat suaraku terdengar sangat halus dalam pertunjukan lamaku ketika aku mendengarnya. Tapi setelah mencoba untuk hanya bernyanyi dengan suara alamiku untuk beberapa waktu, aku mulai merasa seperti dimatikan olehnya. Aku tahu aku juga bisa membuat suara yang lebih indah, tapi aku hanya mencoba bernyanyi seperti itu," kata Jungkook. Myung Sok Kang mencatat jangkauan Jungkook, termasuk suara alami, bekerja sama dengan Suga untuk Seven Fates Chaco O Stay Alive. Dia berkata, "Kamu menyanyikan Stay Alive lebih dekat dengan suara alamimu dengan beberapa bagian yang tidak dapat disangkal terdengar seperti Suga. Dan kamu juga menantang dirimu sendiri di beberapa bagian untuk bernyanyi dengan nada yang lebih tinggi." Jungkook mengatakan, "Young Gi-hyung tidak memintaku melakukan seperti itu atau apa. Kami sangat senang merekamnya keluar dengan baik, tapi jujur itu sulit," kata Jungkook. Jungkook mengungkapkan kesulitan yang dihadapi saat merekam Stay Alive. Dia merasa tidak sempurna. "Merekam itu sangat sulit. Itu sulit karena tidak sempurna, dan karena aku masih tidak bisa melakukannya meski sudah mencobanya berkali-kali. Aku kurang lebih menyalahkan diriku sendiri. Lagu itu adalah pilihan yang bagus dan rekamannya berjalan dengan baik, tapi semuanya tidak berjalan mulus," kata Jungkook. Magne itu mengungkapkan perfeksionisme dalam hal musik selama wawancara. Dia bahkan membayangkan bagaimana rasanya menyanyi suatu hari nanti tanpa khawatir. Seberapa bebas dan menyenangkannya rasanya naik ke atas panggung dan bisa menyanyikan lagu yang sempurna, benar-benar bebas khawatir seperti dalam imajinasiku, kata Jungkook. 4 cerita dari hari trainee Suga yang perlu didengarkan semua penggemar BTS. Setiap tahun, penggemar belajar lebih banyak tentang Suga BTS sebagai pemain dan sebagai pribadi. Dari tindakan kebaikan hingga kesan pertamanya, berikut adalah 4 cerita di masa trainee-nya yang tidak boleh dilupakan. Pertama, saat dia membawa trainee lain ke rumah sakit. Jihoon, lebih dikenal sebagai Brightun, adalah mantan trainee Big Hit Entertainment yang berlatih bersama BTS. Di saluran YouTube-nya, Brightun TV, dia berbagi kisah yang menyentuh tentang bagaimana Suga membantunya di saat-saat membutuhkan. Mantan trainee Big Hit Entertainment ini berbagi kisah yang menghangatkan hati dari masa trainee Suga. Suatu kali di tahun 2011, Brightun menjadi sangat sakit di tengah malam sehingga dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Jihoon terbangun di tengah malam dengan perasaan pusing dan mual. Dia dengan goyah berjalan ke kamar mandi di mana dia muntah berulang kali. Tiba-tiba, dia mendengar ketukan di pintu. Itu adalah Suga yang memeriksanya. Setelah menyadari bahwa Jihoon sedang tidak baik, Suga memberikan Jihoon mantelnya sendiri dan membawanya keluar. Suga dan Jihoon menghentikan taksi dan bersama-sama mereka mengendarainya ke rumah sakit darurat. Di sana, Jihoon dirawat dan diberi tes untuk menilai kondisinya. Saat Jihoon bangun keesokan paginya, Suga ada di sana tertidur di sampingnya. Suga mengisi dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan infus yang dibutuhkan temannya. Meskipun Jihoon merasa jauh lebih baik setelah mendapatkan infus, dia belum bisa keluar dari kesulitan. Jihoon menyadari pada saat itu bahwa dompetnya dan teleponnya tertinggal di asrama, yang berarti dia tidak punya cara untuk membayar biaya perawatan rumah sakit. Sebagai seorang peserta pelatihan, Jihoon tidak memiliki banyak uang untuk memulai, dan pada saat itu rumah sakit darurat sangat mahal untuk menerima perawatan. Sekali lagi Suga turun tangan untuk membantu temannya yang sakit itu. Dia membayar biaya rumah sakit Jihoon dengan uangnya sendiri lalu naik taksi bersamanya ke asrama. Yang kedua, bertemu Jaehyuk. Sementara Jaehyuk, BTS, dan Suga sudah dekat seperti keluarga sekarang, interaksi pertama mereka satu sama lain cukup unik.
Ketika BTS muncul di MBCC Radio Idol True Colors, J-Hope berbagi bahwa kesan pertamanya tentang Suga adalah kesan yang sangat kuat. Alasan mengapa saat J-Hope pertama kali pergi ke asrama mereka adalah Suga berjalan-jalan tanpa mengenakan apa-apa selain celana dalamnya. Suga menjelaskan bahwa dia baru saja keluar dari kamar mandi dan bahwa J-Hope bertemu dengannya pada waktu yang agak canggung. Ini adalah momen yang mengejutkan bagi J-Hope karena dia memiliki fantasi seperti apa trainee nantinya, dan ini akhirnya hancur setelah interaksi pertamanya dengan Suga. Jimin kemudian menambahkan bahwa dia memiliki pengalaman yang mirip dengan J-Hope karena Suga juga mengenakan pakaian dalam saat pertama kali bertemu dengannya. Namun, tampaknya Suga sangat mempengaruhi J-Hope karena J-Hope hanya mengenakan pakaian dalam saat pertama kali bertemu dengan Jin. 3 hari istimewa Suga. Tahukah Anda bahwa ketika BTS masih trainee, BTS tidak punya banyak uang untuk membeli sesuatu? Meskipun mereka tidak memiliki cukup uang, mereka tetap saling memperhatikan. Jihoon, 94 lain trainee yang tinggal bersama BTS di asrama selama beberapa waktu, mengungkapkan bagaimana mereka ingin menyiapkan makan siang Suga untuk ujian Suneung. Suneung adalah singkatan dari College Scholastic Ability Test, sejenis tes standar yang diterima oleh Universitas Korea Selatan yang diadakan setiap bulan November. Saat itu, Jin belum bergabung dengan grup, jadi Suga adalah yang tertua di grup. RM mengumpulkan kelompok itu dan berkata bahwa karena Suga akan menjadi orang pertama yang mengikuti ujian, mereka harus melakukan sesuatu yang baik untuknya. Lagi pula, mengikuti ujian penting seperti ini terhitung sebagai hari istimewa, bukan? Di pagi hari ujian, Jihoon dan Namjoon menyiapkan makan siang. Jungkook dan Taehyung bertugas untuk memeriksa Suga dan memastikan bahwa dia masih tidur. Untuk menambahkan lapisan gula pada kue, orang-orang itu juga menulis surat semangat kepada Suga untuk menunjukkan dukungan mereka kepadanya saat dia mengikuti ujian. Bagian paling lucu tentang ini, Suga berpura-pura tidur saat mereka bekerja. Awalnya dia berpikir untuk membeli kimbap, gulungan nasi rumput laut kening Korea, karena keluarganya ada di Daegu, jadi tidak ada orang di sana untuk menyiapkan makan siang untuknya. Ketika dia mendengar para anggota membuat keributan, dia pikir mereka sedang menyiapkan makan siang untuknya, jadi dia hanya berpura-pura tidur. Bagaimanapun, mereka berulang kali menyuruh saya untuk membuka kotak makan siang saya pada waktu makan siang, jadi saya menunggu sampai waktu makan siang. Ketika saya membukanya, itu adalah hidangan dada ayam dengan nasi, sosis Vienna, dan omelet gulung. Maksud saya, kami adalah trainee, dari mana mereka mendapatkan uang? Mereka baru saja membuatnya dengan apa yang kami miliki di asrama kami, tetapi saya memakannya sendiri dengan sangat nikmat, kata Suga. Perlu diingat bahwa saat itu, anggota BTS tidak memiliki uang yang cukup, sehingga mereka semua makan dada ayam setiap saat karena itu adalah makanan paling sehat yang mereka mampu beli. Tetap saja, cinta dan perhatian mereka pada Hyung membuat mereka bekerja ekstra. Ini hanya membuktikan bahwa BTS adalah grup terkenal dan sangat dicintai karena para anggota memperlakukan satu sama lain sebagai keluarga. 4. Cedera bahu dan kesulitan keuangan. Perjalanan BTS menjadi bintang adalah salah satu yang harus dikagumi, karena semua anggota harus menghadapi situasi sulit dalam perjalanan mereka untuk memulai debut. Tim iNews Mnet memutuskan untuk melihat sekilas perjalanan Suga untuk memulai debutnya dan menemukan bahwa Suga mengalami perjalanan yang sulit untuk sampai ke posisi sekarang. Ketika Suga di kelas 6, dia memutuskan untuk menjadi rapper setelah dia mendengar Fly dari Epic High. Sejak saat itu, musik menjadi kehidupan Suga dan dia memutuskan untuk pergi ke Seoul dengan mimpi menjadi seorang produser. Dia akhirnya akan menjadi trainee di Big Hit Entertainment. Saat dia di Seoul, dia berjuang dengan finansial. Dia seringkali harus memutuskan apakah dia ingin menggunakan uang yang dimilikinya untuk makan atau naik bus. Meski Suga sedang berjualan lagu saat itu, ia sering ditipu. Saat dia masih menjadi trainee, Suga harus bekerja paruh waktu karena dia tidak punya cukup uang untuk menghidupi dirinya sendiri dan dia harus membayar biaya sekolah. Saat Suga bekerja sebagai pengantar barang, dia akhirnya mengalami kecelakaan yang merusak bahunya. Dokter mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh melakukan aktivitas apapun yang dapat membebani bahunya. Karena cedera dan semua masalah keuangan, Suga memutuskan bahwa akan lebih baik jika dia berhenti menjadi trainee. Namun, Bang Si-hyuk menghentikan Suga dan mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia menunggu bahunya sembuh. Dia bahkan membayar seluruh biaya sekolah Suga, sehingga dia tidak perlu terlalu khawatir tentang uang. Karena kebaikan Bang Si-hyuk, Suga tetap tinggal di Big Hit Entertainment.
Bang Si-hyuk juga menjadi alasan mengapa Suga menjadi anggota BTS daripada menjadi produser, yang akhirnya menjadi keputusan yang sangat bagus. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang hari-hari trainee Suga ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.